Islam merupakan kewajiban bagi setiap individu, bagi kita sebagai umat Islam, umat Nabi Muhammad. Kita harus lebih semangat bekerja, semangat kuliah, semangat belajar. Karena konsep amal dalam Islam sangat luas dan tidak hanya menyangkut soal bisnis atau dagang. Amal adalah setiap pekerjaan yang dilakukan manusia yang pantas untuk mendapatkan imbalan. Imbalannya itu berupa badan, akal, indera maupun seni. Dalam sebuah kitab dijelaskan, orang yang dengan ikhlas bekerja keras, dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala diampuni. Subhanallah. Kedua, dihapuskan dosa-dosa tertentu yang tidak dapat dihapuskan dengan sholat, puasa, dan sedekah. Ketiga, mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Dan keempat, terhindar dari azab neraka. Dan terakhir, bekerja mencari nafkah digolongkan dalam fisabilillah. Subhanallah. Mau termasuk orang-orang seperti itu? Mau. Maka bekerja keraslah. Yang kuliah, semangatlah belajarnya. Jangan nonton mulu. Karena itu kita di tahun baru yang akan kita sambut sebentar lagi harus semangat bekerja. Yang lagi kerja, yang lagi kuliah, semangat kuliahnya, belajarnya yang benar. Ingat, jangan nonton mulu. Tuh. Nabi Muhammad memberikan kita kiat meraih kesuksesan di dalam hidup kita. Salah satu hadis menyebutkan irtanim khamsun qabla khamsin. Rebutlah 5 peluang sebelum datangnya 5 hambatan. Yang pertama, hayataka qabla mautika. Mumpung masih hidup, belum mati, pergunakan umur itu produktif mungkin. Karena hanya ketika hidup orang bisa berinvestasi untuk kebahagiaan akhirat nanti. Jika orang sudah meninggal, gimana coba mau memproduksi dirinya? Nggak bisa kan? Nah, selain 3 perkara, orang yang sudah mati itu hanya mendapatkan 3 perkara itu, yaitu pertama, amal jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh, dan doa anak yang soleh. Sebelum kita menjadi seorang ibu, maka produktifkan diri kita untuk anak-anak kita nanti. Mumpung kita masih hidup juga, berbanyak amal jariah. Kedua, syababaka qabla haramika. Mumpung masih muda, belum tua, gunakan masa muda untuk belajar dan bekerja keras. Karena belajar di waktu muda seperti orang melukis di atas batu, tidak mudah hilang, ingatannya kuat. Nah, sedangkan belajar di waktu tua, apalagi kalau udah pikun, seperti melukis di atas air, langsung lupa, apa aja lupa. Kalau orang tua mah kayak gitu, ya nggak? Orang anaknya belum dikasih uang, lupa. Belum dikirimin uang nih, lupa, anaknya belum dikirimin uang. Gitu kan. Selain itu, bekerja keraslah di usia muda.
Kerja keras itu kayak gimana coba? Bukan belajar, bukan bekerja keras itu kerja doang, tapi dalam bekerja keras itu kita kerja keras untuk nabung untuk masa depan, biar nanti pas tua kita menikmati hasil ketika kita masih muda. Orang kalau udah pikun, ia kembali lemah, kayak bayi lagi, apa-apa pengen diperhatiin. Itu orang tua. Nah, ketiga, sihataka qabla saqamika. Mumpung masih sehat sebelum sakit. Sehat bukan saja kenikmatan, tapi juga peluang. Dalam kondisi sehat, orang bisa mengerjakan apa aja. Beda sama orang yang sakit. Orang yang sehat bisa ngumpulin cadangan untuk jika sewaktu-waktu dia bakal sakit. Nah, sehat itu suatu kenikmatan yang jarang disadari. Bener nggak? Sadar nggak kalau sekarang sehat? Sadar. Nah, orang-orang tuh nggak sadar kalau dia sekarang sehat. Tapi sadarnya waktu dia udah sakit, baru dia sadar kalau itu dia bahwa sehat itu sangat berharga. Ya enggak? Iya. Keempat, gina ka qabla fakrika. Mumpung masih punya, masih berada lah, masih kaya, belum bangkrut, gunakan kekayaan Anda untuk hal-hal yang positif bagi orang banyak, bermanfaat bagi orang banyak, bagi keluarga, bagi tetangga, bagi masyarakat, bagi pacarnya yang punya pacar. Karena kalau kita bangkrut, Anda tidak lagi mampu memberi dan baru menyadari betapa bermaknanya kontribusi orang kaya. Ciri orang kaya itu sudah tidak punya kebutuhan dan memiliki kemampuan untuk memberi. Itu tuh orang kaya. Jika orang sudah pegang banyak uang tapi kebutuhannya malah lebih banyak, sehingga dia itu tidak bisa memberi, malah mengambil jatah orang lain. Malah ngambil jatah orang miskin, itu tuh bukan disebut orang kaya. Oleh karena itu ada orang kaya, orang kaya harta miskin hati. Ada orang yang miskin harta tapi kaya hati. Orang yang kaya hati punya 5.000 rupiah aja bisa beri 4.000. Ayo, mumpung masih kaya, kita beramal, kita beri bagi orang-orang yang membutuhkan. Kelima, sa'atika qabla doi kika. Mumpung masih punya kelapangan, belum terhimpit kesempitan. Mumpung sempat, belum sempit. Gunakan kesempatan itu untuk melakukan hal yang terbaik. Kesempatan itu sering tidak datang 2 kali, bener nggak? 45 detik. Cepetan. Maka dari itu kita harus melakukan hal yang terbaik. Ayo mari kita sama. 35 detik. 1, 2, 3. Ingat 5 perkara sebelum 5 perkara. Sehat sebelum sakit, mati sebelum hidup sebelum mati, lapang sebelum sempit, kaya sebelum miskin. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang